Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya yang pertama tentu kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat yang zahir, nikmat yang nampak, maupun nikmat yang batin ataupun nikmat yang tersembunyi. Di mana nikmat yang nampak adalah nikmat yang mudah kita lihat, mudah kita rasakan, mudah kita perlihatkan kepada orang lain. Adapun nikmat yang tersembunyi, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Karena seandainya dosa dan kesalahan kita itu berupa warna, setiap seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, maka warna kulitnya akan bertambah hitam. Atau kalau dosa itu berbentuk bau, setiap kali seorang melakukan perbuatan dosa, maka tubuhnya akan mengeluarkan bau, sehingga tidak ada satupun yang akan dekat dengan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tidak menampakkan dosa-dosa manusia, sehingga itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarganya dan para sahabat, serta siapapun yang mengikuti jejak mereka sampai dengan hari kiamat dengan baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an terdapat 19 kisah selain kisah para nabi. Kisah-kisah itu memiliki hikmah, memiliki banyak pelajaran, karena bukan sekedar cerita umat terdahulu, bukan sekedar cerita masa lalu yang kemudian selesai, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengisahkan di dalam Al-Quran berbagai macam kisah umat terdahulu. Di antaranya adalah kisah 19 kisah selain kisah para nabi, agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Salah satu kisah yang juga menarik untuk kita pelajari dalam Al-Quran adalah kisah tentang Qarun, ya, atau kita sering mengenalnya dengan harta karun, harta karun ataupun harta si Qarun. Sampai kisah ini melekat pada kita ketika kita menemukan harta, kita sebut dengan harta karun, ya. Atau seseorang ingin berpetualang mencari harta karun, ya, saking terkenalnya bahwa
Qarun itu memiliki harta yang banyak, ya. Dan karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, kisah Qarun ini singkat di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai ke-83 kalau saya tidak salah, ya. Sampai ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Yang ada mushaf atau HP barangkali dapat dilihat, ya, Qur'annya. Adapun terjemah dari kisah Qarun ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Qarun termasuk dari umatnya Nabi Musa. Jadi dari Bani Israel, bukan dari Kipti ataupun kaumnya Fir'aun. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya, ya, atau lemari-lemarinya itu dipikul. Kalau dipikul itu sangat berat, ya, padahal dipikul oleh puluhan orang. Ingatlah ketika kaumnya orang-orang beriman berkata kepadanya, janganlah engkau bergembira ataupun berbangga diri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Ayat berikutnya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, ya. Kemudian Qarun mengomentari nasihat yang tadi disebutkan dengan mengatakan, sungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku, ya. Tidakkah dia tahu, kata Allah, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, ya. Maka keluarlah dia, Qarun ini, kepada kaumnya dengan seluruh kemegahannya, jadi pamer, ya, seluruh kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, seandainya dan mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar, ya. Kemudian, tetapi orang-orang yang beriman ataupun dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian, ya, sungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta rumahnya, beserta dengan seluruh hartanya, dan tidak ada satupun yang dapat menolong Qarun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita bahwa Qarun ini dari umat Nabi Musa di kalangan Bani Israel, bukan dari kaumnya Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah dari Kipti, ya. Kemudian Nabi Musa juga diutus kepada Qarun sebagaimana diutus kepada Fir'aun dan juga Haman. Dan Qarun diberikan harta yang sangat banyak, ya. Sampai hartanya dipikul oleh puluhan orang, mereka merasa berat memikulnya. Tetapi harta Qarun ini digunakan untuk berbuat kerusakan, ya, bukan untuk berbuat kebaikan, tapi dia sombong dengan hartanya, dibuat kerusakan, ya.
Kemudian ketika diingatkan oleh orang-orang yang beriman, dia merasa bahwa harta yang dia kumpulkan, harta yang dia miliki itu adalah karena kepintarannya, karena ilmunya dalam mencari harta, ya. Atau karena Allah Subhanahu wa taala dia kira bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia layak, bahwa dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Kemudian semakin sombongnya Qarun dengan hartanya, ya, semakin merusak dia dengan hartanya, semakin dia tidak memberikan manfaat dengan hartanya kepada orang lain, ya. Ditambah bahwa kemudian dia tambah dosanya dengan pamer seluruh kekayaannya. Jadi dia bawa seluruh hartanya, dia pamerkan di hadapan Bani Israel, ya, di hadapan kaumnya, dan itu adalah puncak daripada kesombongan Qarun, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun, bumi menelannya dengan rumahnya, dengan seluruh hartanya, tidak ada yang tersisa dan tidak ada orang yang menolong Qarun, ya. Sehingga dia tidak termasuk orang yang selamat. Nah, orang-orang yang kaumnya Bani Israel terbagi dua ketika melihat kekayaannya Qarun. Ada yang menginginkan seperti yang dimiliki oleh Qarun, tetapi orang beriman mereka tidak menginginkan harta Qarun, ya. Bahkan mengingatkan Qarun untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengingatkan orang-orang yang imannya lemah, yang menginginkan hartanya Qarun seperti hartanya Qarun itu, ya. Dan orang beriman merasa kasihan justru kepada Qarun, merasa Qarun itu sesungguhnya bukan orang yang memiliki harta tersebut, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun, menenggelamkannya, dan akhirnya orang yang lemah imannya tadi baru menyadari bahwa Allah itu memberikan rezeki, membagikan rezeki sesuai dengan kehendaknya kepada hamba-hambanya, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak riwayat Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat yang disebutkan oleh para mufassirin dalam kitab-kitab mereka, ya, dan semuanya kalau kita baca sangat menarik, ya, tentunya sangat menarik. Kenapa? Karena kisah Israiliyat seringkali menyebutkan detail kisahnya, detail peristiwanya. Siapa Qarun sebenarnya, di mana terjadinya, ya, berapa harta Qarun itu, berapa banyak, sampai kemudian dipikul saja berat sekali, ya. Ada yang mengatakan kuncinya sebesar ibu jari, sebesar jempol, kuncinya saja itu diangkut oleh 60 keledai. Jadi jumlah kuncinya itu diangkut oleh 60 keledai. Jadi berapa banyak tuh kotaknya, ya. Kemudian bahwa Qarun ketika turun kewajiban zakat, dia sepakat kepada Nabi Musa akan mengeluarkan zakatnya. Setiap 1000 dinar dikeluarkan zakatnya 1 dinar. Setiap 1000 dirham dikeluarkan zakatnya 1 dirham. Setiap 1000 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Tetapi setelah Qarun pulang ke rumahnya, kemudian dia hitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Akhirnya Qarun tidak ingin untuk membayar zakat. Berarti kalau zakatnya itu banyak, maka hartanya 40 kali lipat, ya. Karena 1/40 kita keluarkan zakatnya untuk harta yang sudah mencapai nisab. Kemudian dia enggan membayar zakat, akhirnya membuat makar terhadap Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai kemudian ketahuan bahwa makarnya itu adalah kedustaan yang besar, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendoakan dia, ya, akhirnya bumi menelan Qarun, menenggelamkan. Ini kisah Israiliyat, kita sekedar tahu, ya, tetapi bahwa kisah Qarun dan banyak kisah dalam Al-Quran
referensi utama kita tentunya adalah Al-Quran Karim itu sendiri dan juga hadis-hadis yang sahih ya. Karena fokusnya Al-Quran tidak pada rincian peristiwa, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tanpa terlalu memikirkan rincian peristiwanya, di manakah ya, siapakah namanya, bagaimana kisahnya, bagaimana terjadi, di mana terjadinya. Ini tidak menjadi fokus Al-Quran Karim. Seperti juga kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah sapinya Bani Israel, kisah pemilik 2 kebun, ya, dan begitu seterusnya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam menyebutkan harta Qarun, dan Qarun ini di Al-Quran disebutkan 4 kali. 2 kali dalam surat Al-Qasas, 1 kali dalam surat Al-Ankabut, dan 1 kali lagi disebut dalam surat Ghafir. Penyebutan yang ketiga dan keempat itu selalu disebut bersamaan dengan Fir'aun dan Haman. Padahal Fir'aun dan Haman dari suku Kipti, kemudian Qarun dari Bani Israel, ya, berbeda kaum, berbeda golongan, tetapi Allah sebutkan bersamaan. Tentu bukan tanpa tujuan, ya. Kenapa? Karena ketiga-tiganya Fir'aun, Haman, dan Qarun adalah tokoh kisah, ya, pelaku kisah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran Karim, dan tentunya memiliki perbedaan dan persamaan. Tiga-tiganya, para ulama mengatakan tiga-tiganya memiliki kesamaan, berbuat kerusakan, melampaui batas, dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dengan latar belakang yang berbeda. Fir'aun kufur dengan kekuasaannya, Haman itu sebagai menterinya Fir'aun, pelaksana titahnya Fir'aun karena jabatannya, kemudian Qarun merusak, kufur karena hartanya. Jadi 3 golongan ini terjadi pada zaman Nabi Musa AS. Dan karena ini kisah dalam Al-Quran, maka 3 golongan ini bisa terulang, ya, muncul dari tokoh-tokoh dengan latar belakang pemimpin, menteri, kemudian orang yang punya harta, tapi ketiganya merusak. Di dalam menyebutkan hartanya Qarun, Allah SWT mengatakan wa atainahu minal kunuzi. Kunuz di sini artinya adalah harta, maka terjemahannya adalah perbendaharaan harta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan perihal harta Qarun dan bagaimana dia mendapatkan harta itu hanya dalam satu kata al-kunuz. Hanya dalam satu kata al-kunuz, ya. Kisahnya singkat, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang sangat jelas di dalam setiap ayat Al-Quran yang memuat kisah. Ketika Allah mengatakan bahwa hartanya adalah kunuz yang dia berikan kepada Qarun, maka makna kunuz adalah setidaknya ada 3 kata para ulama. Kunuz ini Qarun mendapatkan harta itu dengan mudah. Dia menghasilkan harta itu tidak mengeluarkan banyak energi, tidak mengeluarkan banyak upaya, tetapi dia sangat mudah mendapatkan harta. Ya, dia sangat mudah mencari harta. Ketika dagang mungkin untungnya lebih banyak. Ya. Ketika dia investasi ya, dia pinjam dengan cara riba, kemudian dia mendapatkan kembalian yang besar. Ya. Sehingga kunuz di sini adalah berupa harta yang seakan-akan dia mengambil air itu dengan menciduk air, ya, jadi dia mendapatkan emas dan sebagainya. Tidak seperti sebagian orang, mungkin kita sudah berupaya, ya, kerja, jualan, macam-macam sebagainya, tetapi tidak banyak yang laku. Nah, Qarun ini di saat kaumnya yang lain itu sulit mencari harta,
dalam kondisi kesulitan, kesempitan, tetapi korun ini mendapatkan harta yang mudah. Ya, mungkin ada sebagian orang ya, terutama masa pandemi ini, masyarakat kesulitan, sebagian ya mencari harta mudah, entah dengan berbagai macam cara apapun. Ya, bisa jadi korun menghalalkan segala cara untuk dia mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang mudah. Kemudian makna yang kedua dari kunuz ini adalah hartanya koruptif disimpan bertumpuk-tumpuk, disimpan bertumpuk-tumpuk, kemudian dia kembangkan, ya, bertambah lagi, dia simpan lagi, dia tumpuk lagi. Tetapi yang ketiga, makna yang ketiga dari kunuz adalah dia tidak mengeluarkan hartanya dan tidak dia berikan untuk memenuhi hak fakir miskin. Dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak, sehingga jadilah hartanya adalah kunuz, ya, harta yang ditimbun, harta yang disimpan. Sehingga kalimat ini menggambarkan betapa banyaknya harta korun. Ya. Seberapa banyak Al-Quran tidak menyebutkan, tapi Al-Quran mengisyaratkan bahwa hartanya banyak, ditumpuk terus, ya, tidak dikeluarkan untuk fakir miskin. Sehingga harta ini menjadi harta yang merupakan modal awal akan kehancuran dan kebinasaan korun. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah, ya, ayat ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun, bahasanya sama ya, al-kanzu. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan dia kabar dengan adab yang pedih. Jadi harta korun adalah harta yang berupa kunuz, yaitu harta yang ditimbun, ya, tidak dikeluarkan untuk fakir miskin. Kemudian berapa banyak harta korun? Allah hanya menggambarkan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Hartanya itu adalah mafatih. Kalau terjemahan yang biasa kita baca mungkin artinya adalah kunci, ya, tetapi sebenarnya kata para ulama artinya bukan kunci, karena dalam tak di sini tidak ada ya-nya, hanya kalimatnya mafatih, bukan mafatih, bukan, ya. Sehingga artinya bukan di sini bukan kunci, tetapi kotak-kotak hartanya korun, ya. Jadi kotak penyimpanan harta korun ini diangkut karena saking banyaknya oleh puluhan orang itu sangat berat. Jadi mereka harus mengangkut sekian puluh kotak penyimpanan hartanya korun ini, dan itu sangat berat bagi mereka, ya. Sehingga kalimat ini cukup menggambarkan betapa banyaknya, ya, hartanya korun, harta yang dipikul, belum lagi harta yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan Allah di sisinya ada perbendaharaan ilmu ghaib. Ya. Di sisinya adalah ilmu yang ghaib. Kunci-kuncinya ada 5, ya, menurunkan hujan, ya, kapan manusia itu wafat, ya. Kemudian apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, ya, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam melihat harta korun yang begitu banyak dipikul oleh puluhan orang, ya, Bani Israel terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan mereka menginginkan sebagaimana hartanya korun. Tetapi golongan orang yang beriman, mereka tidak tertarik dengan hartanya korun. Kalau dulu harta itu bisa kita lihat, ya. Dulu
dulu harta itu bisa kita lihat, artinya dipertontonkan karena tidak ada bangunnya. Kalau sekarang selain dipamerkan juga ada yang tidak terlihat. Ya, mungkin kalau rekeningnya itu sangat gemuk sekali, tidak ada yang tahu, tidak terlihat. Ya. Nah, orang beriman tidak tertarik kepada hartanya korun, tetapi kemudian mereka memberikan nasihat kepada korun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bangga wahai korun, ya, karena Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang yang berbangga diri. Di sini bergembira itu sesungguhnya suatu hal yang mubah, ya. Tetapi untuk korun, Al-Quran melarang untuk berbangga dan bergembira. Jangan gembira dulu, jangan senang dulu. Karena Allah SWT tidak mencintai orang yang berbangga diri. Maksudnya adalah orang yang gembira tapi dia sombong, ya. Orang yang gembira tapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ruginya adalah Allah tidak mencintai orang yang berbangga diri. Kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, maka tidak ada yang tersisa buat dia. Tidak ada kebaikan yang tersisa, ya. Tidak ada keberuntungan yang tersisa bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba tersebut. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan malaikat mencintainya, kemudian akan menjadikan hati manusia mencintai orang tersebut. Tapi ketika Allah tidak mencintai orang tersebut, maka tidak ada keuntungan sedikit pun bagi orang tersebut, ya. Maka orang beriman memandang korun adalah orang yang bergembira, tidak benar, menyombongkan diri, sehingga Allah SWT tidak cinta kepada korun, ya. Kemudian mereka melanjutkan nasihatnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Di sini ada 5 kaidah di dalam kita mengelola harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya. Yang pertama adalah carilah harta itu untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, jangan lupa bagian kita di dunia. Kita peruntukkan harta yang kita kumpulkan setiap hari, harta yang kita upayakan setiap hari, harta yang kita perjuangkan setiap hari untuk kepentingan kita di akhirat. Tetapi Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan Anda lupakan bagian Anda di dunia. Seperti kita boleh menggunakan AC. Nah, di sini ada AC, ada kipas angin. Ini adalah untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang dikeluarkan untuk membeli AC. Ada harta yang dikeluarkan untuk membeli kipas angin. Ada harta yang dikeluarkan untuk kita makan makanan yang bergizi. Ada harta yang kita sisihkan untuk kita membeli pakaian yang indah, yang bagus. Kita gunakan untuk kendaraan yang bagus, baru, beli mobil dan sebagainya, bangun rumah. Ini adalah bagian daripada harta dunia. Maka kita mencari harta untuk akhirat, tetapi tidak melupakan untuk bagian kita di dunia, dan harta yang kita gunakan di dunia dijadikan sebagai sarana untuk kita mengejar kebaikan di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah dengan harta itu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Semua harta yang kita terima sungguhnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap harta yang Allah berikan kepada kita tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Sehingga ini hanya sekedar pemberian, ini hanya sekedar kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh untuk memberi kita, ya. Allah tidak butuh dengan harta yang ada pada kita. Lain dengan kita sebagai manusia, kita butuh untuk memberi orang lain. Kita butuh untuk infak kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Kenapa? Karena sebagaimana Imam Abdullah bin Mubarak, ya, ketika ditanya, beliau suka membayarkan hutang orang lain, beliau suka bersedekah, ya. Ditanya, wahai Imam, kenapa Anda repot-repot memberi orang lain? Ada seringkali juga tidak diketahui oleh orang yang dikasih, ya. Artinya tidak ada yang mengenal
dan mengenang kebaikan Anda. Kata beliau, jawabnya, loh, Anda keliru, ya. Sungguhnya saya tidak sedang repot, tapi saya sedang menitipkan bekal saya, bawaan saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya titipkan kepada orang lain. Maka yang repot adalah dia membawa titipan saya. Saya berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala ringan. Kenapa? Karena bekal saya titipkan kepada orang tersebut. Ya. Jadi kita butuh untuk memberikan kepada orang lain. Kita butuh untuk berbuat baik dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini nasihatnya orang beriman kepada Qarun. Jangan berbuat kerusakan, ya. Jangan menjadikan orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Anda miliki. Jangan jadikan orang itu berangan-angan, ya, mencari dunia gara-gara Anda tidak memberikan sebagian harta Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, kalimat Allah tidak mencintai diulangi lagi. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Di awal tadi Allah tidak mencintai orang yang berbahagia, gembira tapi sombong. Kemudian yang kedua, Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Nah, sayangnya Qarun ini tidak menerima nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang beriman, tetapi kemudian dia mengatakan dengan jawaban innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, saya dapat harta ini karena kecerdasan saya mencari harta. Karena piawai saya mengembangkan harta, ya. Sekarang mungkin ada saham dan sebagainya. Wah, ini pandaian saya nih, ya, saham, kemudian berdagang, ya, dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya juga adalah Qarun mengatakan, saya diberikan harta ini karena Allah tahu, dia mengklaim, ya, karena Allah tahu bahwa saya berhak mendapatkan harta yang banyak. Ya, dan ini bukti bahwa Allah mencintai saya. Karena dengan harta kedudukan saya bisa baik, ya, status sosialnya sangat tinggi di hadapan orang lain, bahkan mungkin bisa menguasai orang lain dengan harta. Ini bukti bahwasanya Allah itu tahu, ya, Allah tahu bahwa saya berhak mendapatkan harta ini. Nah, karena Bani Israil ini terbagi menjadi dua golongan dalam memandang harta Qarun, ya, Allah mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Jadi orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala menginginkan dunia, mengatakan seandainya kami memiliki seperti hartanya Qarun, ya. Innahu ladu hadzin 'adzim. Sungguhnya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Sungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang lemah imannya cara memandang Qarun dengan hartanya adalah keliru, ya. Dia memandang bahwa Qarun dengan kemewahannya, ya, dengan hartanya adalah sebagai seorang yang mendapatkan keuntungan, sebagai seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran yang materialistik, ya. Sehingga dia menginginkan mendapatkan harta seperti hartanya Qarun. Bahasanya ya laitalana mithla ma utiya Qarun, ya, mengangankan. Karena betapa jauhnya kondisi mereka, ya. Qarun dengan harta dan berbagai macam kekayaannya, mereka orang-orang yang tidak memiliki harta. Jadi bahasanya seandainya, jadi jauh. Beda kalau kita melihat tetangga kita, motornya baru, insya Allah saya juga bisa. Berarti tidak terlalu jauh nih jaraknya, ya. Tapi ketika mengatakan ya laita mithla ma utiya Qarun, seandainya, jadi ini masih angan-angan, ini masih jauh dari harapan bahwa dia akan mendapatkan seperti hartanya Qarun, ya. Namun alasan sebab utama kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka memandang seperti itu terhadap Qarun dan kekayaannya, karena mereka menginginkan dunia, ya.
qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Berbeda dengan golongan yang kedua, orang-orang beriman, Allah mengatakan wa qala alladziina utul ilma, ya, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi orang beriman, mereka yang diberikan ilmu, mereka punya filter, mereka punya prinsip, ya, mereka punya keyakinan. Mereka memandang Qarun ini bukan orang kaya, Qarun ini bukan orang yang beruntung, Qarun ini bukan orang yang sukses. Karena orang beriman memandang Qarun itu dengan pandangan yang kasihan, dia merasa kasihan. Justru Qarun itu dengan kekayaannya tetapi sombong, dia bukan orang yang kaya. Dengan kerusakannya yang dia timbulkan, dia bukan orang yang hebat. Justru orang beriman memandang Qarun ini dengan perilakunya seperti itu, dia menuju kepada kebinasaan, dia menuju kepada kehancuran. Maka orang beriman tidak tergoda dengan adanya Qarun. Orang beriman justru menasihati Qarun. Orang beriman tidak terlena dengan kekayaannya Qarun, ya, tetapi sebaliknya mereka kasihan kepada Qarun, sehingga memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan nasihat, bimbingan kepada Qarun. Ya. Tidak kurang di situ, ya, tidak berhenti di situ. Kemudian Qarun ini bukannya mengambil pelajaran, bukannya mendengarkan nasihat orang-orang yang beriman, tetapi dia menambah lagi dosanya dengan hartanya. Ya. Maka Al-Quran mengatakan fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Orang beriman tadi mengatakan celaka kalian pada golongan orang-orang yang terperdaya tadi, orang yang lemah tadi. Ya. Sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik, ya, lebih baik dari hartanya Qarun bagi orang beriman dan beramal soleh. Jadi pahala di sisi Allah itu lebih baik. Kenapa? Karena kesudahan yang baik, ya, balasan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qarun tidak mendengar, ya, dan juga dia tidak berhenti di situ berbuat dosa. Kemudian dia keluar memamerkan kekayaannya, memamerkan kemegahannya. Al-Quran mengungkapkan fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka dia keluar kepada kaumnya dengan segala kemegahannya. Zina itu adalah perhiasan, ya. Orang pakai perhiasan itu berarti dia mewah, megah. Mungkin emasnya sekian karat, ya, 24 karat sekian gram, atau mungkin tasnya tas yang mahal, ya, bajunya juga baju yang mahal, dipamerkan sehingga orang melihat ini orang ini mewah, megah, ya. Nah, Qarun itu keluar, kata Allah SWT, di hadapan Bani Israel. Sudah dia tidak memikirkan orang yang fakir miskin, dia malah pamer kekayaan itu lebih menyakitkan bagi kaumnya ketimbang dia mungkin menghardik mereka, mungkin tidak memberi orang yang meminta, ya. Jadi pamer kekayaan ini terasa jauh lebih menyakitkan gitu, ya. Di saat orang lain hanya menonton, melihat mereka semuanya fakir miskin misalkan, menonton saja kekayaan yang dipamerkan oleh Qarun itu jauh lebih menyakitkan, ya, ketimbang mereka mungkin minta kepada Qarun tidak diberi. Tapi di sini Allah SWT hanya mengungkapkan visi nanti dalam kemegahannya, dalam kekayaannya. Seakan-akan Al-Quran meminta kita untuk tidak membatasi berapa banyak kemegahan yang dipamerkan oleh Qarun, ya, tidak membatasi berapa banyak kekayaan yang diangkut, dipamerkan oleh Qarun kepada umat, kepada kaumnya tadi, ya. Al-Quran cukup mengungkapkan dalam perhiasan dan kemegahan, sehingga bisa jadi bahwa yang dia pamerkan itu adalah hartanya, ya, kemudian jumlah budak-budaknya, ya, jumlah perhiasannya, jumlah pembantunya,
jumlah orang yang mengangkut hartanya, ya. Kemungkinan juga mungkin kendaraan-kendaraannya yang mewah, ya. Dan semua harta, semua yang bisa masuk ke dalam kategori kemegahan, kekayaan, ya, dan juga perhiasan, sehingga menjadi kebanggaan si Qarun ini, ya. Nah, saking sombongnya, ya, saking berbuat ataupun perilaku Qarun yang sudah di luar batas, justru sunatullah berlaku bahwa ketika itulah setelah mencapai puncak daripada kesombongan, maka yang ada setelahnya adalah kehancuran. Ketika kerusakan ini mencapai puncaknya, maka yang ada setelahnya adalah turunan, ya, kehancuran. Ketika kezaliman itu mencapai puncaknya, maka berikutnya adalah kehancuran. Ketika ketidakadilan itu mencapai puncaknya, maka disitulah akan terjadi sunatullah, ya, berupa kebinasaan, ya, kepada pelaku kezaliman dan juga kerusakan. Sehingga disitulah bahwa orang beriman pandangannya benar, pandangannya tepat. Mereka memandang Qarun dengan rasa kasihan. Kenapa? Karena Qarun dengan segitu kesombongan dan perilaku yang merusak, justru akan menjerumuskan dia kepada kehancuran. Qarun lupa akan akhirat, ya. Qarun lupa bahwa harta itu adalah titipan, ya, karena Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan sedekahkanlah, infakkanlah dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kalian, ya. Sehingga disitulah akhir daripada kisah Qarun, ya. Ketika sudah mencapai puncaknya dia berbuat kerusakan, puncaknya dia berbuat kesombongan, ya, maka di dunia ini sudah mulai berakhir, ya. Tugasnya Qarun, hidupnya Qarun sudah mulai berakhir, kesombongannya sudah harus berakhir, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan dia, dan Allah tenggelamkan Qarun dengan seluruh hartanya di hadapan pandangan Bani Israil. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ketika sedang pamer ini, karena kalimatnya menggunakan fa, ya, fa kharaja ala qaumihi, kemudian disusul dengan ayat selanjutnya fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Jadi ditenggelamkannya Qarun itu kaitannya erat dengan dia keluar memamerkan seluruh kemegahannya dengan jarak yang tidak begitu lama, karena bukan menggunakan thumma ataupun kemudian, tapi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Langsung, ya, ketika Qarun ini pamer kekayaan, maka langsung kami tenggelamkan dia ke dalam bumi dengan seluruh rumah, ya, dan kekayaannya. Sehingga ditenggelamkannya itu sesaat setelah dia pamer kekayaan, ya. Tidak berselang lama, ketika sudah mencapai puncaknya, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum Qarun, ya, dan ditenggelamkannya di hadapan Bani Israil, ya. Sehingga sudah mulai berubah pandangan orang-orang yang lemah tadi, yang tadinya mereka menginginkan kekayaan Qarun, kemudian mereka tidak menginginkan. Mereka menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki sesuai dengan kehendaknya, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, ya, sesungguhnya Allah membagi-bagikan amal perbuatan kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki ataupun harta kepada kalian, ya. Sebelumnya orang-orang yang lemah imannya memandang Qarun ini seorang yang beruntung. Setelah Qarun ditenggelamkan, mereka merasa beruntung. Mereka merasa mereka yang beruntung, karena seandainya mereka mengatakan seandainya Allah SWT tidak merahmati mereka, ya, kemudian mereka menjadi seperti Qarun, niscaya mereka juga akan tenggelam, sebagaimana ditenggelamkannya Qarun, ya. Dan kemudian
mereka memandang sebelumnya bahwa Qarun itu orang yang beruntung, ya. Kemudian mereka memandang sesungguhnya orang-orang yang kufur nikmat, mereka tidak akan beruntung sama sekali. Ya. Disinilah kemudian pandangan orang-orang yang beriman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi kemudian mereka menambahkan wala yulaqaha wa ma yulaqaha illa sabirun. Tidak ada yang diberikan pahala yang besar itu kecuali orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang sabar ketika melihat orang yang diberikan harta tapi dia sombong, kemudian mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia sabar di dalam ujian dan cobaan kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada dia. Karena seandainya barangkali Allah ketika memberikan kelapangan kepada dia, bisa jadi dia tergoda kemudian melakukan harta yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama pada kondisi kita sekarang ini, betapa banyak fitnah syahwat, ya. Betapa banyak pintu-pintu maksiat, bahkan sampai kepada kamar-kamar kita, ya, melalui gadget tadi, ya, melalui smartphone, telepon pintar. Yang pintar teleponnya, kadang-kadang yang punya teleponnya tidak pintar, ya, terperdaya oleh telepon pintar, ya, betul-betul pintar itu telepon, ya, sampai memperdaya. Sehingga dengan mudah orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditambah dengan kuota mungkin sekarang sangat terjangkau, ya, kecepatan sudah berapa? 5G, ya, bukan 4G. Ya, kecepatan sudah luar biasa sehingga orang bisa bermaksiat di dalam kamarnya melalui layar yang kecil, ya. Maka kemudian Al-Qur'anul Karim di akhir kisah Qarun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesimpulan, ya, satu kesimpulan yang sangat singkat. Allah mengatakan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, ya. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan, ya, untuk orang-orang yang tidak menginginkan, tidak menyombongkan diri, ya, dan juga tidak menginginkan kerusakan, ya, tidak berbuat kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, ya. Sehingga ringkasan daripada perilaku Qarun ini dan juga Qarun yang lain, ya, adalah mereka menyombongkan diri di dunia dengan hartanya, kemudian mereka berbuat kerusakan, ya. Dua hal ini yang menjadikan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman, yang kemudian Allah janjikan wala aqibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kesudahan yang baik, ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, contoh di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah mengatakan wasbiru, ya, wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, ya. Bersabarlah kalian, sesungguhnya bumi itu Allah wariskan bagi siapapun yang dia kehendaki. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah mengatakan qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Katakanlah wahai kaumku, beramallah, ya, berbuatlah sesuai dengan posisi kalian. Ini amilun, sebenarnya aku juga berbuat, ya, beramal. Dan niscaya kalian akan mengetahui bagi siapa kesudahan yang baik, ya, bagi siapa kesudahan yang baik. Innahu la yuflihul zalimun, sebenarnya tidak beruntung orang-orang yang zalim.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Qarun yang singkat ini kita dapat mengambil banyak pelajaran ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan Qarun ini sebagai pelajaran yang sangat berharga ya. Sehingga harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita haruslah kita jadikan sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu merusak, tidak bermanfaat ya, dan juga tidak mengantarkan kita kepada keberkahan dan juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada yang diinginkan oleh orang yang beriman selama hidupnya itu selain keberkahan dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang paling besar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir kesudahan yang baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Dan sesungguhnya korun-korun di dunia ini pasti akan datang, selalu ada ya. Dan Al-Qur'an sudah memberikan kepada kita bagaimana kita bersikap ketika kita melihat ada korun-korun selain korun yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu barangkali ini yang bisa kita pelajari dari kisah korun dalam Al-Qur'an Karim ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau langsung ditutup ya. Maka saya kembalikan kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan, apakah korun itu diberi harta dia memiliki atau mempunyai amalan atau dia punya wirid itu Pak? Tidak. Terima kasih. Apakah korun diberikan harta karena Berdoa gitu. berdoa atau karena amalan tertentu? Ya. Baik. Alhamdulillah. Apakah korun diberikan harta karena doa atau amalan tertentu ya. Di dalam Al-Quran tidak dirinci sebab apa korun diberikan harta ya. Bisa jadi korun diberikan harta sebagai ujian memang ya, sebagai ujian bagi korun dan orang lain ya. Kemudian tentunya korun memiliki perilaku yang kufur terhadap nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya ya. Sehingga bisa jadi karena kufur nikmatnya Allah menambah hartanya. Karena menambah harta itu tidak mesti dia dengan sedekah ya. Harta bisa bertambah tetapi itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aital 'abda idza ra'aitallaha yu'til 'abda wa huwa 'ala ma'asihi fa inna dzalika istidraj." Ya. Apabila engkau melihat seorang hamba diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dalam kondisi banyak berbuat maksiat, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu kalau kata orang Sunda nyungkun, ya. Dia diberikan harta untuk melalaikan, ya, untuk melalaikannya. Jadi karena dia memang kufur nikmat, bertambah lalainya, sehingga nanti akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pertama kali istidraj itu adalah dilupakan dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita tidak boleh lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kita sedang dilalaikan, sedang lalai, sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Al-Qur'an tidak dirinci oleh sebab apa korun mendapatkan harta yang banyak ya. Bisa jadi dia kemudian menjadi orang yang kufur nikmat, lalu kemudian Allah
uji lagi dengan ditambah hartanya. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur setelah itu? Ya. Kemudian juga ada orang-orang beriman yang mengingatkan Qarun, tapi kemudian dia tidak mengambil peringatan. Ya. Hartanya juga tidak dikeluarkan zakatnya seperti tadi di awal kita sampaikan. Ya, sehingga semakin mudah dia mencari harta, semakin menumpuk hartanya, tetapi itu justru akan membinasakan Qarun, ya, gitu Pak ya. Jadi Allah ya. Kalau dalam riwayat yang tidak sahih, riwayat Israiliyah disebutkan bahwa Qarun itu ahli ibadah awalnya. Lalu iblis mengirim utusan pasukan untuk bagaimana caranya Qarun ini lalai dari beribadah, tapi tidak berhasil. Kemudian iblis turun tangan. Dia ikut beribadah dengan Qarun sampai iblis ini ibadahnya unggul dari Qarun. Lalu setelah unggul dari Qarun kan mesti akan mendengar kalau iblis ini beribadah, meskipun dia tidak tahu itu adalah iblis ya. Kalau dia akan mendengar kalau iblis itu mengatakan sesuatu, maka iblis mulai menggoda dia untuk sedikit demi sedikit mengurangi ibadahnya, akhirnya akan mengeluarkan dia dari tempat ibadahnya untuk mencari dunia. Maka berhasillah iblis karena memang dilihat Qarun ibadahnya unggul, ya, ibadahnya unggul, akhirnya Qarun sudah mulai berkurang ibadahnya, mulai keluar mencari uang, mencari harta, sampai akhirnya Qarun meninggalkan ibadah, fokus mencari harta. Dan hartanya banyak, ya. Kemudian terjadilah kisah yang tadi disebutkan oleh Al-Quran, tapi ini kisahnya tidak sahih. Kisah ini Israiliyah, tidak bisa dijadikan patokan, ya, panduan. Karena tidak itu fokusnya. Fokusnya dalam Al-Quran adalah Qarun diberikan harta, tapi hartanya ternyata melenakan dia tidak lulus dalam ujian harta sehingga dia merusak tadi dengan harta. Gitu. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita yang bermanfaat, memberikan amal yang soleh, memberikan kita pemahaman akan Al-Quranul Karim, sehingga dengan pemahaman itu kita dapat mengamalkan setiap ayat yang kita pahami, karena begitulah para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya, menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan, kita pergunakan dalam melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan kufur nikmat. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang tidak memberikan manfaat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian barangkali kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kajian ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Juga terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah hadir di sini. Tidak lupa kami memberikan kabar baik, di luar sana sudah disiapkan nasi kuning. Bapak silakan ambil dan nikmati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.